Hai guys, kembali lagi di segmen Sinau Karo Setia RS. Kali ini ada latihan soal nomor part 1 untuk soal kimia, persiapan tes masuk UI atau tes SIMAK UI gitu. Jadi langsung aja kita ke nomor pertama. Ini ada soal tentang apa nih? Ada KW-KW gini guys. Jadi ada reaksi asam kuat dan basa kuat ya. Langsung aja ke persamaannya. Dan ternyata di pertanyaannya ini diketahui untuk 25 derajat Celcius nilai KW-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 14. Dan ini KW yang dimiliki oleh air, dimana air itu bersifat netral. Nah pertanyaannya, berapa sih nilai KW-nya kalau suhunya itu 65 derajat Celcius alias lebih besar daripada 25 derajat Celcius. Nah jadi gini, KW itu kan konsentrasi dari H+ dikali konsentrasi dari OH- gitu kan. Nah karena air itu bersifat netral, berarti konsentrasi dari H+ sama dengan konsentrasi dari OH-. Misalnya nih, H+-nya aku ganti OH-, berarti kan KW sama dengan OH- dikali OH- gitu kan. Berarti sama dengan konsentrasi dari OH- kuadrat. Atau misalnya nih aku konsentrasi OH-nya ini aku ganti jadi konsentrasi H+, berarti kan bisa aja H+ dikali konsentrasi dari H+ juga dikali sama dengan konsentrasi dari H+ kuadrat gitu kan. Berarti KW itu sama dengan konsentrasi dari OH- kuadrat atau konsentrasi dari H+ kuadrat. Misalnya aku pakai ini ya, konsentrasi dari OH- kuadrat. Berarti untuk konsentrasi OH-nya sendiri itu kan akar dari KW. Nah, KW ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau suhunya naik, ya KW-nya nilainya semakin naik, semakin besar, semakin tinggi. Tapi kalau suhunya semakin turun, ya nilai KW-nya semakin menurun, lebih kecil gitu. Nah, jadi kalau misalnya suhunya semakin tinggi gitu ya pada air, nanti banyak dan lebih mudah airnya itu terionisasi. Jadi jawabannya, karena yang diminta kalau 65 derajat Celcius itu berapa, itu kan lebih besar daripada 250 derajat Celcius gitu kan. Berarti nilai KW-nya itu lebih besar dari 1 dikali 10 pangkat min 14. Berarti lebih besar ya guys. Jawabannya A. Oke guys, kita lanjut ke nomor 2. Karena habis ini I will give you one question at the quiz time. That's something special for you. And langsung aja kita ke soal. Ini tentang bentuk molekul XeF4. Jadi kita harus tahu dulu mana yang atom pusat, mana atom yang mengelilingi. Nah, di XeF4 ini atom pusat itu adalah atom yang hanya satu unsur gitu loh. Maksudnya jumlahnya ya satu. Nah, ternyata di sini jumlahnya satu itu adalah atom Xe. Berarti ini sebagai atom pusat. Nah, ternyata di sini untuk atom F jumlahnya itu ada 4. Berarti ini atom yang mengelilingi. Lalu kita bikin konfigurasinya dulu. Ada Xe dan ada F. Untuk Xe nomor atomnya 54, yaitu konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 18, 8. Nah, ini ternyata udah stabil guys karena memiliki elektron valensinya itu 8. Ini udah stabil. Terus kalau yang atom F nomor atomnya itu 9, sehingga konfigurasinya adalah 2, 7. Nah, ternyata atom F ini belum stabil karena elektron valensinya itu adalah 7, stabilnya di 8, berarti min 1, atau ini sebenarnya tuh minta 1 gitu loh, minta 1 elektron. So, langsung aja. Di sini kita pakai rumus ini, A X N E M. Maksudnya untuk N ini itu jumlah pasangan elektron
ikatan. Jadi maksudnya pasangan elektron yang terikat gitu. Nah, kalau M ini itu pasangan elektron bebas. Kuncinya tuh bentuknya seperti ini. Nah, untuk A, X, N, N-nya itu kan pasangan elektron ikatan. Di sini untuk yang mengelilingi, atom yang mengelilingi itu kan jumlahnya 4. Berarti pasangan elektron yang terikat itu ada 4. Sekarang M. M itu kan pasangan elektron bebas. Jadi untuk mengetahui itu ada pasangan elektron bebas atau enggak, terus jumlahnya berapa, itu caranya seperti ini. Jadi kita tuh fokus ke atom yang pusat, yaitu atom Xe. Setelah kita fokus ke atom Xe, kita lihat konfigurasi elektronnya dan elektron valensinya. Ternyata elektron valensi dari Xe itu 8. Oke, jadi kita pakai jari aja gitu ya, ada 8. Nah, si F ini sebagai atom yang mengelilingi pusat itu ternyata minta satu elektron dari Xe. Tapi karena F-nya ini 4, ada 4 gitu ya. Berarti mintanya itu bukan cuma 1, tapi min 1 dikali 4. Karena jumlah atom F yang sebagai atom yang mengelilingi pusat itu ada 4 gitu kan. Berarti coba kalau kalian pakai tangan sendiri gitu ya, pakai jari. Tadinya 8. Terus diminta sama orang lain tuh 4. Berarti kan sisanya 4 tuh. Nah, 4 itu tuh 4 buah. Kalau 4 buah artinya 2 pasang. Karena yang diminta adalah pasangan elektron bebas. Jadi jumlah pasangannya gitu. Nah, tadi kan sisa 4 buah ya, berarti 2 pasang. Berarti PEB-nya itu ada guys, yaitu 2 jumlahnya. 2 pasang ya. Nah, untuk AXE4 E2 ini yang terjadi pada XeF4 itu termasuk bentuk segi 4 planar. Oke. Jadi antara jawaban B, C atau E. Sekarang kita lihat untuk konfigurasi ininya yang SPD itu. Caranya lagi-lagi kita fokus ke atom pusat yaitu Xe. Oke, tapi kali ini aku buat konfigurasi dari Xe itu bukan yang bentuknya kayak awal tadi, tapi bentuknya yang SS, PS, PS gitu loh. Jadi kayak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, terus ada 4P6, ada 5S2, ada 4D10, terus ada 5P6, lalu ada, ini udah berapa nih? 2 ditambah 2 tambah 6 tambah 2 12 tambah 6 18 20 30 36 38 48 54. Oh, ternyata udah cukup guys, udah sampai sini. Nah, untuk kulit terluarnya itu kan ternyata kulit kelima ya, yang paling besar. Berarti kita pakai yang 5S2 sama 5P6. Kita buat kotak-kotak dulu. Kalau S itu kotaknya 1. Ini aku udah bahas di video sebelumnya, yang di video kimia. Silahkan kalian cek video sebelumnya ya, yang tentang kimia gitu, antara pembahasan latihan selalu TBK gitu. Jadi kalau S itu waktu itu aku bahas, S itu kotaknya ada 1, P itu kotaknya ada 3, terus kalau D kotaknya ada 5, dan kalau F kotaknya ada 7. Terus aku buat aja gitu ya, 5S2.
S kotaknya 1 kan. Terus 5P6, P kotaknya 3. Nah, 5S2 berarti kita fokus keduanya. Berarti pertama itu ke atas, terus ke bawah. Nah, sini yang diminta adalah 5P6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ngisinya itu yang ke atas dulu dihabisin, baru yang arah tanda panahnya ke bawah gitu ya. Nah, tapi ternyata kita masih punya atom yang mengelilingi itu jumlahnya tuh ada 4 guys. Tapi karena ini kotaknya udah penuh ya, kita nggak bisa nambahin atom lagi buat atom yang mengelilingi ini yang jumlahnya 4. Jadi kita harus melakukan eksitasi. Jadi ini akan tereksitasi. Tadinya ini kan 5S2, terus ini 5P6. Nah, tereksitasinya itu gimana? Ini kondisi normal ya, kondisi awal. Nah, sekarang mengalami eksitasi. Eksitasi itu kayak penambahan gitu loh. Jadi eksitasinya itu jadi 5S2, 5P6, habis S, P, terus kan D, SPDF gitu ya. Berarti 5D 0. Di sini 0 ya untuk penambahan gitu. Berarti kotaknya masih kosong. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Ini tuh bentuknya tuh masih belum stabil. Nah, nyetabilinnya gimana? Kita perlu diganti, bukan diganti, jadi kayak atomnya itu yang kayak giniannya itu geser gitu loh. Jadi 5S2 5P 5P 4 5D 2 ini stabil. Jadi alasannya kalian bisa paham setelah ini nih. Kita bentuk aja langsung. Yang bagus deh gambarnya. Ini kan 5S2. Nah, 5P4 1 2 3 4. 5D2 1 2. Jadi tadi itu setelah mengalami tereksitasi, ini tuh mengalami promosi gitu loh. Promosi itu yang tadinya 5P6 kan harusnya gini kan. Kita fokus ke ini dulu. Kan harusnya kan kayak gini. Ya, ini kan 5S2, ini 5P6. Ini 5D0, harusnya kan gini gitu kan. Tapi setelah itu kita harus stabilinya itu kita harus melakukan promosi. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi stabilnya itu sekarang bentuknya jadi ini guys, yang di bawah ini 5S2, 5P4 dan 5D2, supaya kita bisa meletakkan atom yang mengelilingi agar berpasangan dengan atom pusatnya gitu. Nah, ini untuk XE. Sekarang kita untuk F4. 4 1 2 3 4. Masuk sini 1. Masuk ke sini 2. Masuk ke sini 3. Masuk ke sini 4. Ini sebenarnya cuma simbol aja ya guys untuk yang silang-silang ini gitu. Nah, berarti kotak yang terisi itu ini ada
5 S2, 5 ini. Sorry. Ini jadi yang terisi tuh maksudnya gini. Kotak S P karena yang terisi ada 3 yang berpasangan. Terus ini kotak D yang berpasangan dan yang terisi itu ada 2. Jadinya SP3D2 atau D2 SP3. Berarti jawabannya itu segi 4 planar dan SP3D2. Nah, itu jawabannya yang E. Guys, before I give you one question for the quiz time, be acquainted with me, be my friends by following my Instagram at sbntsrs and my TikTok on Cinemaneka Jadi Doctor. And I also have provided my link Instagram and TikTok on description box, so you can click them directly. You can request apapun dengan DM atau message aku di TikTok, and ini soalnya silahkan dikerjakan sendiri dan akan aku bahas di video selanjutnya. Yuk.